Bulan ini temanya Chosen by the King. Dipilih oleh sang raja. Bukan kamu memilih aku, kata sang raja itu, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu berbuah dan buahmu tinggal tetap. Dalam kehidupan pada Ruth, dia mengalami the multiplied grace. Ruth adalah seorang perempuan bangsa Moab. Dan sampai 10 keturunan orang Moab sesuai dengan hukum Taurat tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tentu saja tidak ada maaf perempuan Moab yang gadis. Gak ada. Sebab mereka menyembah Baal, mereka menyembah Astoret, dan di kuil-kuil mereka yang ada cuma yaitu kenajisan, percabulan, dan seks bebas. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Namanya kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak pantas menerimanya. Ketika saudaraku kita hidup tidak dengan iman. Look what happened kepada keluarga Elimelek. My God is King namanya. Tapi yang aneh kedua nama putranya itu Mahlon Kilion. Artinya yang satunya sakit, satunya menderita kesakitan. Masa kita memberi nama putri kita Koronawati? Gak mungkin kan? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi adalah ketika pria ini meninggal dan tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. But life is a choice. Maka saudaraku Orpa melihat dia kembali kepada yaitu orang tuanya. Kembali pada ritualnya, kembali pada dewanya. Tetapi Ruth mengambil keputusan. I will cling to you. Jangan suruh aku pergi katanya. Dia melekat, itu namanya komitmen. Di mana-mana saya sering mendengar, ya saya ini sulit kalau komitmen. Saya takut kalau komitmen. Tidak bisa saudaraku, mengikut Tuhan itu harus sampai dengan akhir. Ya, karena itu kita ditunangkan kepada sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Ruth masuk di dalam yaitu garis keturunan. Bahkan minggu yang lalu saya berbicara tentang yaitu Rahab, ibu daripada Boaz. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengembalikan keadaan. Tuhan yang mengulurkan tangannya dari takhta kasih karunia-Nya. Dia mengulurkan tongkat kerajaan emasnya kepada bahkan Anda yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. What happened to Ruth? Bukan cuma dia komitmen, dia rajin. Banyak orang tidak bisa dipulihkan karena malas saudaraku. Tetapi Ruth begitu rajin. Dan dia begitu menghormati orang tuanya, mertuanya yang miskin. Banyak hormat kalau mertua kaya, kalau mertua hebat. Tetapi dia tetap hormat. Sebab dia percaya kebudayaan kerajaan berbeda. Dengan asal usulnya dia. Dia menghormati orang tuanya. Sekalipun pasti ada kepahitan. Jangan panggil aku lagi Naomi, artinya pleasant. Panggil aku Mara, artinya pahit. Penuh dengan amarah, menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku, Ruth tetap tunduk. And look what happened to her. Tuhan angkat dia menjadi istri daripada Boaz. Yang menurunkan nantinya King David. Dan kemudian menurunkan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Life is a choice. Jangan seperti Orpa yang berbalik dan kembali pada hidup yang lama. Tetapi tinggalkan yang lama. Dan ikuti jejak daripada Ruth. Dan kau akan mengalami grace after grace after grace after grace. Firman Allah berkata dia melahirkan seorang putra bernama Obed. Dan Obed ini menjadi obat. Ya, Obed jadi obat buat Naomi. Begitu dia berbahagia. Dan semua orang di sekitar berkata, Naomi sungguh berbahagia sekarang. Karena dia punya anak perempuan, maksudnya Ruth. Menantu perempuannya yang lebih hebat dari 10 laki-laki. Pada zaman itu perempuan cuma dianggap setengah laki-laki. Tetapi perempuan semacam Ruth ini seperti lebih dari 10 orang laki-laki. Bagi Naomi. Mungkin ada Naomi yang mendengarkan ini. Engkau juga mendapat kasih karunia pada Tuhan. Pernah salah langkah. Tetapi engkau mendengar bahwa Allah sudah melawat umatnya di Bethlehem dan memberikan roti pada mereka. Bethlehem, rumah roti. Bethlehem juga artinya the house of fighters. Jangan ada yang jadi pecundang. Maju, komitmen, rajin, mengambil keputusan seperti Ruth. Dan kau akan mengalami multiplied grace. God bless you. Amin. Selamat pagi, seluruh jemaat Tuhan.
Shalom, selamat pagi. Saya percaya bahwa semua kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, namun Tuhan Engkau yang memilih kami untuk kami berbuat tetap di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau, meninggikan Engkau di atas segalanya Tuhan. Memerintah atas kota kami, atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita semua
Dalam pengharapan
memberikan janji kepada saudara dan saya, yang sanggup menepatinya, yang sanggup memberikannya. Dan kita memasuki tahun 2022 ini, setiap janji Allah adalah ya dan amin. Dan saudara dan saya, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tuhan, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau sudah taruh dalam hati hamba, dalam roh hamba, untuk hamba sampaikan Tuhan. Untuk janji-janji-Mu yang Kau sudah berikan Tuhan. Dan Kau akan menepatinya Bapa. Bimbing kami, bukakan sesuatu bagi kami kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Biarlah pewahyuan yang daripadamu Tuhan, pewahyuan yang daripadamu Bapa, membukakan bagi kami dan kami menerimanya, dan kami boleh berkata amin. Dan semuanya ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sanggup, kami siap menerima isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kalau kita berbicara tentang kekristenan adalah penyerahan total kepada Sang Raja. Raja menghendaki kehidupan kita secara total, sebab Sang Raja yang Maha Baik bermaksud memberikan sukacita dan kemuliaan kepada saudara dan saya. Maksud Raja ini diteguhkan dengan yang kita kenal dengan nama janji Tuhan atau janji Sang Raja untuk kehidupan saudara dan saya. Ketika janji Raja itu terucap, maka janji itu pasti akan tergenapi. Tapi jika kita belum menerimanya, belum menerimanya, pasti karena kita yang menolak sendiri, saudara kasih Tuhan.
atau kita tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia, sehingga menjadi penghalang janji Sang Raja tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini, mari kita sama-sama mau belajar. Waktu Pak Oscar, pemimpin pujian, menaikkan pujian yang mengatakan, aku punya Allah yang besar. Ketika Dia berjanji, dan Dia akan menepatinya. Persis apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk berbicara tentang janji Tuhan. Janji Sang Raja itu buat saudara dan saya. Memasuki tahun 2022 ini, saudara dan saya akan dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang akan terjadi di dunia ini. Tapi saya punya kabar yang baik. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki janji Tuhan. Perhatikan, saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki janji Tuhan. Situasi apapun yang saudara hadapi, ada janji Tuhan di sana. Tetapi permasalahannya, apakah saudara mau percaya? Saudara mau percaya yang mana? Apa yang saudara lihat? Atau saudara tetap mau percaya kepada janji Tuhan buat saudara dan saya? Kalau saudara tidak percaya, sama seperti tangan yang tertutup yang menolak janji Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya mau percaya, iman seperti tangan yang terbuka untuk menerima semua janji Allah. Boleh katakan? Amin. Amin. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa menerima janji-janji Tuhan. Saudara siap diberkati? Amin. Mari kita lihat Yosua 21 ayat 43 sampai dengan 45. Yosua 21 ayat 43 sampai dengan 45. Saya baca ayat ganjil, saudara dengar. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikan dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Silakan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka nama dan segala penduduk atas seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua sukunya yang telah diberikan kepada mereka. Semua sukunya diserahkan Tuhan kepada mereka. Sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang ditunai, semuanya terpenuhi. Kita ulangi ayat 45 ini. Waktu di sini dikatakan dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Kaum Israel itu ganti nama saudara dan saya. Amin. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Moses suami Setiana, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Sama-sama katakan amin. Perhatikan baik-baik. Waktu Allah membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, Allah menghalau semua musuh mereka satu persatu. Alkitab tadi berkata, tidak ada satupun yang tahan berdiri di hadapan mereka. Kemudian Tuhan mengaruniakan keamanan ke segala penjuru kepada mereka. Dengan kata lain, Tuhan membawa mereka masuk ke tempat perhentiannya. Selanjutnya dikatakan begini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Apa artinya segala? Semua. Semua. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dari semua yang baik
yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka terjadi dalam kehidupan mereka. Terjadilah, dan amin. Nah, sebelum saya mengajak saudara untuk melangkah lebih jauh lagi, saya mau saudara mengerti apa arti kata amin. Apa arti kata amin? Amin berasal dari bahasa Ibrani. Akar katanya adalah aman, yang artinya believe, percaya. Dalam Greek Dictionary, amin, aman, itu artinya so be it unto me. Artinya terjadilah kepadaku. Katakan sama-sama, terjadilah kepadaku. Jadi waktu saudara mendengar janji Tuhan buat saudara, ketika saudara berkata amin, itu artinya aku percaya Tuhan. Dan so be it unto me, aku percaya Tuhan, terjadilah kepadaku seperti apa yang engkau katakan. So be it unto me itu artinya kata amin. Kata amin yang pertama kali muncul di dalam Alkitab ada di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Kata percaya di sini dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah aman, yang artinya believe, percaya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi amin. Dan amin menjadi bahasa yang sangat populer. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir semua bahasa mengenal kata amin. Betul? Nah, aman, amin, artinya apa? Believe, percaya. Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Kemudian Abraham merespon dengan amin. Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kebenaran. Betapa powerfulnya kata amin itu. Waktu Allah memberikan janji kepada Abraham dan Abraham meresponi dengan amin, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Mari kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 22. Kita saling bersaut-sautan. Saya ayat genap, saudara ayat ganjil. 18, ayat 18. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Silakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sama-sama 2, 3. Memeteraikan tangan miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Alkitab berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus, hanya ada kata ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Apa maksudnya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah? Waktu saudara lahir baru, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menempatkan saudara ada di dalam Yesus.
sebagai tanda miliknya, yaitu anaknya. Waktu Allah memberikan Roh Kudus kepada saudara, memeteraikan saudara dengan Roh Kudus, bukan hanya menjadikan saudara sebagai anaknya, tapi waktu Allah memberikan Roh Kudus itu adalah jaminan. Sama-sama katakan, jaminan bahwa saudara dan saya akan menerima semua bagian yang sudah disediakan buat saudara, buat saya, bersama-sama dengan Kristus. Amin. Alkitab berkata, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, dan kita adalah anak Allah. Dan jika kita anak, maka kita adalah ahli waris. Sama-sama katakan, ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus. Jadi, saya punya kabar baik buat saudara. Buat saudara, buat saya. Yang ada di dalam Yesus Kristus, janji Allah bukan ya dan tidak. Tidak ada dua opsi. Tapi buat saudara dan saya yang ada dalam Yesus Kristus, tentang janji Allah, hanya ada satu opsi, yaitu ya. Artinya apa? Buat saudara, buat saya yang ada dalam Yesus Kristus, janji Allah pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Dan yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Itulah sebabnya kita berkata amin, amin, amin. Karena kita tahu kebenarannya, janji Allah buat saudara dan saya yang ada dalam Yesus Kristus adalah yang pasti digenapi. Itu sebabnya waktu janji itu datang, sekali lagi, waktu janji itu datang dengan suara yang lantang, kita berkata apa? Amin. Amin. Untuk apa? Siapa yang tahu? Tadi sudah saya katakan. Jadilah seperti apa itu? Untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Apapun janji Tuhan yang saudara dengar, kalau janji itu berkata kepada saudara dan saya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah dapurmu adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan Allah akan membuka perbendaharaanmu yang berlimpah. Tuhan akan memerintahkan berkatnya datang ke lumbungmu usahamu. Tuhan akan membiarkan musuh-musuhmu terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka lari kepadamu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat engkau terus naik, bukan turun. Oleh bilur-bilurnya semua penyakitmu disembuhkan. Perhatikan, apapun janji Tuhan yang pada waktu saudara mendengar, pada saat itulah saudara merespon dengan berkata amin. Pada waktu saudara berkata amin terhadap janji Tuhan yang saudara dengar, sungguh-sungguhnya saudara sedang apa yang tadi saya katakan? Memuliakan Allah. Saudara berkata amin karena saudara percaya sama apa yang Tuhan katakan dan janjinya di dalam firman-Nya. Saudara berkata amin karena saudara percaya sama apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan buat saudara dan saya di atas kayu salib. Saudara berkata amin karena saudara percaya sama kasih karunia dan segala kebaikan Tuhan. Waktu saudara berkata amin, saya mau kasih tahu itulah iman. Itulah iman pada saat engkau berkata amin. Dan perhatikan baik-baik,
menemukan banyak cerita di dalam Alkitab ketika Yesus ada di tengah-tengah kerumunan orang-orang banyak. Dan waktu itu ada satu perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia datang pada Yesus karena apa? Iman, karena percaya. Dan dia jaga Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dan perempuan ini menarik perhatian Yesus. Kenapa? Karena iman. Dan iman selalu menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan selalu memberitahukan setiap kali dia membuat mujizat, Tuhan memberitahukan rahasianya. Apa rahasianya? Yaitu iman. Imanmu, imanmu, dan imanmu, dan iman saya. Sering Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Tetapi sebaliknya, ketidakpercayaan, waktu saudara tidak percaya sama janji Tuhan yang datang kepada saudara, sesungguhnya saudara mau berkata, Tuhan itu bohong, musuhku yang benar. Itu artinya saudara merendahkan Tuhan, saudara menista Tuhan. Nanti kita akan lihat. Jadi hal yang sangat terburuk yang bisa manusia lakukan terhadap Allah adalah ketidakpercayaan. Pertanyaan saya, kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang tidak menerima janji Allah? Kenapa? Mungkin di dalam hati saudara tiba-tiba berkata sesuatu hal. Apa yang saudara perhatikan? Akarnya adalah ketidakpercayaan. Setiap kali Allah meningkatkan kebenaran di dalam tubuh Kristus, selalu ada saja yang terjadi perselisihan, pertentangan. Akarnya apa? Ketidakpercayaan. Contohnya, pada zaman reformasi Martin Luther, Tuhan menyingkapkan kebenaran karena iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan Martin Luther memberitakan kebenaran itu dengan begitu berani. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi sampai hari ini terjadi perselisihan, pertentangan tentang kebenaran karena iman. Kenapa? Banyak orang Kristen yang tidak percaya. Jadi akarnya adalah ketidakpercayaan. Jadi kepercayaan ini sangat berbahaya sekali. Ketidakpercayaan membuat bangsa Israel tidak bisa menerima janji Allah dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji kepada Musa begini, perhatikan. Aku akan menghalau segala bangsa dari hadapanmu. Setiap tanah yang kamu injak, kamulah yang akan memilikinya. Tidak ada satupun yang dapat bertahan menghadapi kamu. Aku akan membuat semua tanah yang kamu injak gemetar dan takut kepadamu. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mari kita lihat di Ibrani 3 ayat yang ke-19. Ibrani 3 ayat yang ke-19. Sama-sama kita katakan 2, 3. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tuhan memberikan janji
janjinya kepada bangsa Israel melalui Musa. Tetapi Ibrani berkata, demikianlah kita lihat, mereka tidak percaya, mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak bisa menerima janji Allah. Akarnya apa? Ketidakpercayaan. Kemudian, perhatikan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Tidak percaya sama. Pada saat itu, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Perhatikan, tidak percaya itu sama dengan menista. Semua yang menista aku tidak akan melihat. Oleh sebabnya Alkitab berkata, mereka tidak dapat masuk dan tidak dapat melihat tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Apa artinya menista? Artinya mencela, merendahkan, meremehkan Tuhan. Saudara tahu apa yang mereka lakukan ketika janji Tuhan datang kepada mereka? Janji Tuhan, aku akan membawa kamu ke negeri yang berlimpah susu madu. Tapi apa yang mereka lakukan bangsa Israel ini? Mereka tidak percaya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim ke-12 pengintai untuk melihat benar atau tidak keadaan tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. 40 hari, 40 malam mereka mengintai negeri. Waktu mereka pulang, pertanyaan saya, apakah mereka membawa kabar yang sama, tepat seperti apa yang Tuhan janjikan? Tidak. Mereka pulang, 10 orang pengintai membawa kabar. Perhatikan, mereka pulang, 10 orang pengintai membawa kabar tepat seperti apa yang mereka lihat. Tepat seperti apa yang mereka lihat, bukan yang Tuhan melihat. Perhatikan, beda. 10 pengintai ini melihat tepat seperti apa yang mereka lihat. Kota yang bertubuh, bentengnya besar, ada raksasa di sana, orang Enak, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan, dan mereka berkata begini, negeri yang kita intai itu negeri yang memakan penduduknya. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Mereka terlalu kuat bagi kita. Dan orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya seperti raksasa, dan kita seperti belalang. 10 pengintai itu melihat dengan keadaannya mereka sendiri. Perhatikan baik-baik. Dan mereka berkata begini lagi, saudara dikasih Tuhan, lebih baik kita mati di padang gurun daripada kita harus masuk ke sana. Ini perkataan yang sangat jahat. Ini perkataan yang menista, yang meremehkan Tuhan. Jadi ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan itu meremehkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Semua yang menista Tuhan tidak akan melihat dan tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan, tetapi 2 orang pengintai, siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Mereka pulang membawa kabar. Mereka pulang membawa kabar tepat sama seperti apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Yosua dan Kaleb tidak melihat dengan mata jasmani mereka, tapi mereka melihat dengan apa yang Tuhan janjikan. Seperti tadi pemimpin pujian mengatakan, aku punya Allah yang besar, yang sudah menepati janji dan pasti akan menepatinya di sana. Dan saya katakan amin.
jika Tuhan berkenan, Dia akan membawa kita masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu kata Yosua dan Kaleb. Karena Yosua dan Kaleb percaya. Dan ketidakpercayaan, perhatikan baik-baik, bisa menghasilkan perkataan yang jahat, perkataan yang menista, merendahkan dan meremehkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, iman bisa menghasilkan perkataan yang baik dan pandangan yang baik kepada Allah. Jadi, saudara bisa melihat di sini, semua orang yang berkata negatif terhadap janji Tuhan, mereka tidak menerima janji Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka yang tidak berkata negatif tetapi percaya, mereka akan menerima janji Tuhan. Apa yang saudara dapat? Ketika saya berbicara tentang ketidakpercayaan, ketika saya berbicara tentang 10 peminta itu, apa yang saudara dapat terima? Apa yang saudara dapat di situ? Ketika saya sedang belajar tentang hal ini, tentang kata menista Tuhan, meremeh Tuhan itu di situ. Dari dulu saya belajar tentang 10 pengintai dan 2 pengintai. Saya dapat cuma begitu-begitu saja. Tetapi ketika saya menggali, saya belajar ini, saya dapat sesuatu. Waktu saya belajar, saya lelah, saya capek, sudah malam larut, saya tidur. Ketika saya bangun tidur, masih di atas ranjang, tiba-tiba saya ingat tentang 10 pengintai ini. Apa yang saya dapat? Roh Kudus itu berbicara seperti dengan saya ini. Kamu tidak bedanya seperti 10 pengintai itu. Hop, bukakan sesuatu bagi saya. 10 pengintai itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, dengan keadaannya dia, dan sering saya mengalami hal-hal yang seperti ini. Saya melihat keadaan saya di tengah perjalanan. Saya sebagai gembala, saya kepingin mundur dan mundur, karena saya melihat keadaan saya yang tidak mampu. Saya tidak bisa. Sering mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak mengerti, saya ini. Tetapi berjalan dengan waktu, Tuhan berbicara terus pada saya. Saya lihat Tuhan itu tidak pernah lelah saudara kepada saudara dan saya. Tidak pernah lelah. Dia tetap menunggu saudara dan saya sampai meresponi. Dan ketika saudara dan saya menggali firman Tuhan itu, mengeksplor, dia berbicara kepada saudara dan saya. Itu yang menentukan semua kesombongan kita, keangkuhan kita, yang mengatakan sepertinya kalau tidak ada saya, tidak mungkin ada gereja ini. Dan ketika saya masih di atas baring, di ranjang itu, saya menangis. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya menyadari semuanya itu. Dan Tuhan bukakan sesuatu bagi saya. Kamu ingat, masa lalumu begitu pelik dan begitu sulit. Tetapi karena engkau mau percaya, dan aku menepati janjiku kepadamu. Saya ingat, wow, walaupun masa lalu saya dengan penuh ketakutan untuk mencapai masuk saat di tanah perjanjian itu tentang janji Tuhan, tapi saya mau percaya, walaupun ada kekalahan, walaupun ada hal-hal yang mengerikan dalam diri saya, dalam hati, berani saya bertindak melakukan hal yang seperti itu. Itu karena Dia. Semua itu karena Dia. Dan saya mampu melewati. Dan sekarang Tuhan katakan pada saya, engkau jadi seorang gembala. Memang engkau melihat keadaanmu seperti engkau tidak mampu.
Tapi engkau jangan menista. Saya tidak mengerti. Waktu itu saya ingin mundur, saya ingin pilih apa-apa. Karena saya menyadari keadaan saya. Saya pikir, untuk apa? Melihat keadaan yang sudah tidak mampu, masih mau gaya-gaya untuk jadi seorang lelaki. Pemikiran saya secara manusia. Bukanlah itu artinya kerendahan hati, Tuhan katakan. Tetapi aku mau lakukan hal yang besar dalam dirimu. Sekarang kerjakan. Sehingga saya mampu untuk melakukan, bertindak dengan hal yang begitu tidak masuk akal. Kenapa? Dia berkata padaku. Tiba-tiba saya bisa berkata dalam diri saya, suara yang aku dengar dulu, yang berbicara kepadaku tentang masa lalu dulu sampai sekarang terjadi dalam kehidupanku. Sama juga dengan suara yang sama yang sekarang sedang berbicara kepada saya. Wow, saya katakan, itu yang sangat bergairah sekali di dalam diri saya. Dan ini yang kau harus transferkan kepada umatku. Untuk saya katakan gini dulu, tak mampu. Saya lanjut. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya semua sudah menerima janji Tuhan? Saya tidak yakin saudara dan saya sudah menerima semua janji Tuhan. Belum. Tuhan punya janji yang begitu banyak yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Tetapi bagaimana caranya kita menerima semua janji-janji Tuhan yang belum saudara dan saya terima? Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mengeksplor firman Tuhan ini. Yosua 1 ayat 2 dan 3. Perhatikan ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Perhatikan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini perkataan Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati. Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Sekarang seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kujanjikan kepadamu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan baik-baik. Hambaku Musa telah mati. Sekarang bersiaplah menyeberangi sungai Yordan. Jadi, untuk bisa menerima apa yang Tuhan janjikan, yang pertama kali mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini berbicara tentang lahir baru. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Yesus, baptisan. Jadi saudara harus menerima terlebih dahulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena janji ini hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Dia hanya ada Ya. Sebab Yesus adalah Ya buat semua janji Allah. Jadi untuk menerima tanah perjanjian, untuk
penerima janji Tuhan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Dia sekarang. Janji itu menjadi milikmu. Amin. Nah, jadi mereka menyeberangi sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian. Setelah mereka masuk, mereka harus injak setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu. Yang kamu duduki itu akan menjadi milikmu, seperti yang aku janjikan kepada Musa. Ingat, janji Tuhan kepada Musa itu apa? Aku akan menghalau semua bangsa dari hadapanmu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. Tidak ada satupun yang bertahan menghadapi kamu. Aku akan membuat mereka semua bergetar dan takut kepadamu. Dan Tuhan memberikan janji kepada Yosua. Mereka masuk, mereka injak, mereka duduki, dan menjadi milik mereka. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Kemudian, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, Tuhan berkata lagi kepada Yosua. Perhatikan baik-baik. Yosua 13 ayat yang pertama. Yosua 13 ayat yang pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Masih amat banyak yang belum diduduki. Masih amat banyak janjiku yang belum kamu terima. Itu sebabnya tadi saya tanya kepada saudara, apakah saudara sudah menerima semua janji Tuhan? Dan Tuhan mau bilang begini, anakku, masih amat banyak yang belum kamu terima janjiku. Masih amat banyak. Bagaimana caranya mendapatkan janji-janji Tuhan yang belum mereka duduki, yang belum saudara dan saya terima? Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan bagi saudara, perhatikan. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku, kebaikan yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama, di sini dikatakan apa? Setelah Yosua mati. Saudara perhatikan baik-baik urutannya terlebih dahulu. Sebelum Yosua mati, urutannya terlebih dahulu di Yosua 1 yang tadi kita baca. Di situ dikatakan apa? Setelah Musa mati, Allah berkata kepada Yosua, sekarang hamba Musa telah mati, kamu seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang kuberikan kepadamu. Mereka masuk negeri itu, mereka menduduki, mereka tinggal di negeri itu sampai Yosua tua. Dan Allah berkata lagi, hai Yosua, dari tanah ini masih banyak yang belum kamu duduki. Masih banyak janjiku yang belum kamu terima. Masih banyak, kata Tuhan. Dan setelah Yosua mati, bangsa Israel mau menduduki apa yang belum mereka terima. Betul? Sesudah Yosua mati, lalu mereka bertanya kepada
tanahnya, untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah, karena untuk menduduki tanahnya, mereka harus menghalau semua penduduknya. Jadi mereka mau menduduki apa yang belum mereka terima. Dan mereka mau mendiami tanah apa yang Tuhan janjikan yang belum mereka terima. Dan mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah yang terlebih dahulu maju untuk menduduki tanah yang belum kami terima, Tuhan? Dan Tuhan berkata begini, di Hakim-Hakim 1 ayat kedua, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju terlebih dahulu. Apa arti kata Yehuda? Setiap nama yang muncul dalam Alkitab bukan untuk penulis Alkitab, tapi setiap nama yang muncul dalam Alkitab pasti ada maksudnya Tuhan. Yang pertama, untuk menerima janji Tuhan yang belum saudara dan saya terima sampai hari ini. Yang pertama Yehuda, apa artinya? Praise, memuji Tuhan. Amin. Bagaimana caranya saudara menerima janji Tuhan? Setiap kali saudara dengar janji Tuhan, saudara harus berkata apa? Amin. Itulah sebabnya kita berkata amin untuk praise Him, untuk memuliakan Dia. Jadi yang pertama itu Yehuda, Yehuda. Setelah itu perhatikan baik-baik. Hakim-Hakim 1 ayat yang ketiga, di situ berkata, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehuda tidak seorang diri. Dia ajak Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang-orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan Yehuda. Di sini muncul satu nama lagi selain Yehuda, yaitu Simeon. Apa arti Simeon? Hearing, mendengar. Hearing, mendengar. Jadi Simeon artinya apa? Mendengar. Yehuda mengajak Simeon berperang untuk menduduki tanah yang belum mereka duduki. Saudara yang ingin ibu muda mungkin yang akan melahirkan, kasih nama anakmu Yehuda ataupun Simeon. Kalau Yehuda, sering saya dengar nama Yehuda. Simeon jarang. Tapi saya ingat Pak Herman namanya Simeon. Saya ingat betul Pak Herman ya. Itu orang yang suka mendengar dan memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Hakim-Hakim 1 ayat yang 17. Hakim-Hakim 1 ayat 17. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Shefar. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Hormah. Saya sudah mau selesai. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan dan menduduki tanah itu. Mereka menduduki tanah yang belum mereka duduki. Mereka menerima janji Tuhan yang belum mereka terima. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon. Yehuda dan Simeon. Simeon dan Yehuda. Apa artinya? Praise, hearing, memuji dan mendengar. Praise and hearing, memuji dan mendengar untuk menerima janji Tuhan yang belum pernah saudara menerima. Memuji dan mendengar. Yang saya mau pertanyaan bagi saya, apakah saudara sering memuji dan mendengar? Ini yang
paling penting praktekkan di dalam kehidupan kita. Memuji dan mendengar. Apakah engkau memuji ketika engkau mendengar kabar yang baik saja? Sering kalau kita mendengar sesuatu yang negatif dari seseorang yang menilai kita, atau seseorang yang mengatakan hal yang negatif ataupun semacam di situ, kita apa? Menghakimi. Kita apa? Kepahitan. Kita apa? Sakit hati, jengkel. Itulah yang kita harus bisa melewati setiap memuji dan mendengar. Ketika engkau mendengarkan sesuatu tentang perkataan orang terhadap engkau, ketika engkau marah, masuklah dalam hadirat Tuhan, masuklah dalam doa, explore firman Tuhan, berkatalah kepada Dia, setiap masalah yang saya hadapi, saya masuk di dalam doa, saya mau marah, mau jengkel terhadap seseorang. Ketika saya berkata, kalau kamu tidak mengampuni orang ini, aku pun juga tidak mengampuni kamu. Kalau engkau datang kepadaku, kau masih punya masalah dengan seseorang itu, bereskan terlebih dahulu. Itu yang akhirnya saya mendengar perkataan orang, sakit hati jengkel, mendengar perkataan Tuhan, saya mau ikuti, disitulah saya memuji Dia. Dan saya boleh berkata amin, bukan hanya terhadap janji Tuhan, tetapi lewat proses yang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan kita. Katakan amin ya Tuhan. Saya mau melewati semuanya ini. Semuanya ini apa? Memuliakan Dia. Disinilah sering anak-anak Tuhan kalah di tempat ini. Sering kalah. Terakhir, apa yang saya mau sampaikan pada saudara, bagaimana caranya saudara menerima janji Tuhan? Yang pertama, saya simpulkan dari awal, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Ingat, ketidakpercayaan membuat bangsa Israel tidak bisa menerima janji Allah. Setiap kali yang saudara dengar janji Tuhan, percayalah. Katakan samping kiri kananmu, percayalah. Amin. 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 Sebab di dalam Dia hanya pada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi buat saudara, buat saya yang ada di dalam Yesus Kristus, janji Allah hanya ada satu opsi, yaitu ya. Dan itu pasti terjadi. Nah, kalau saudara tahu kebenaran ini, janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Setiap kali janji itu datang pada saudara, setiap kali janji itu saudara dengar, responmu adalah praise Him, memuji Dia. Bagaimana caranya memuji Dia? Dengan berkata amin. Ketika saudara berkata amin, janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Dan yang kedua, ada begitu banyak janji Tuhan yang belum saudara dan saya terima. Bagaimana caranya mereka menduduki tanah yang belum mereka duduki? Mereka harus menginjak kaki mereka. Karena janji Tuhan, setiap tempat yang kamu injak, telapak kakimu, kamu akan menjadi milikmu. Ada begitu masih banyak yang belum mereka jelajahi. Apa yang mereka lakukan untuk duduki tanah yang belum mereka duduki? Mereka harus menjelajah. Mereka harus mengeksplor tanahnya. Injak, eksplor, menjelajahi. Bagaimana caranya menerima semua janji Tuhan yang dijanjikan sama saudara, yang belum saudara terima sampai hari ini, yang mungkin saudara tidak pernah tahu. Oh Tuhan pernah janji ya seperti itu. Mungkin saudara sudah lupa. Ketika saya belajar ini, ada hal-hal yang saya lupa semua. Tuhan ingatkan kembali saya semuanya. Dan saya teringat semuanya itu. Wow Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Saudara dan saya terus mengeksplor firman Tuhan itu. Apa artinya
khotbah begitu banyak yang kita bisa belajar di YouTube dimanapun itu semua. Itu di situ ada begitu banyak, saudara. Dengar, luangkan waktu saudara untuk mendengar, membaca dan mengeksplor. Jangan biarkan satu hal apapun daripada saudara menghakimi seseorang, berbicara dengan seseorang, habis waktu itu. Tapi dengar firman Tuhan. Dan setiap janji Tuhan yang saudara dengar, saudara baca, katakan ya, amin. Dan buat setiap janji yang saudara dengar, praise Him, hearing, memuji dan mendengar. Mendengar dan memuji. Yehuda bersama-sama Simeon, Simeon bersama-sama Yehuda. Dan saya percaya kepada Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dan saya percaya ketika saudara mendengar janji Tuhan dan saudara berkata amin, maka janji Tuhan akan menjadi milik saudara dan saya. Dan yang menerima janjinya Tuhan, saudara perhatikan saudara, ketika saudara menerima janji Tuhan, Tuhan menerima apa? Tuhan menerima kemuliaan-Nya. Yang percaya, saudara dan saya sama-sama dengan suara yang lantang boleh berkata apa? Amin. Tuhan, Engkau baik. Engkau bukakan kewahyuan bagi kami. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau akan menjawab setiap pertumbuhan umat-Mu, jemaat-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau sudah janjikan pada mereka. Engkau memberikan pada mereka. Terima kasih Tuhan. Satu perkataan saya mau sampaikan pada saudara. Ketika saya belajar ini, saya sedang makan. Saya sedang makan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya tentang Petrus. Tuhan berkata pada saya, anakku, engkau lihat Petrus, dia boleh gagal. Dia boleh gagal. Tapi rencanaku dalam kehidupannya dia tidak pernah akan gagal. Apa artinya? Kita pernah mengalami kegagalan. Kita pernah. Kita boleh gagal. Tapi rencana Tuhan terhadap saudara dan saya tidak akan gagal. Bangkit. Saya tiba-tiba teringat lagu ini, kita bangkit berdiri. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saya terus sering nyanyi lagu ini ketika sedang doa di kamar mandi, di apa, itu memotivasi diri saya. Terang itu sudah ada dalam diri saya. Mas Stefan, silakan doa. Tuhan memberkati. Kami God.
haleluya. Terima kasih suaramu yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar dan sudah kami terima. Roh Kudus beri kami kemampuan, bukan sekedar kami mendengar perkataan-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku firman. Kalau kami dalam Engkau, dalam kami percaya, kami pasti mampu menjadi kehidupan hari-hari ke depan ini. Biar hati kami, pikiran kami fokus kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percaya kepada kami, umat pilihan-Mu. Haleluya. Beri kami hikmat untuk melakukannya. Urapi kami semua yang hadir pagi hari ini. Apapun keberadaan kami, ya Tuhan. Mungkin kami lemah, kuatkan kami. Mungkin kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Mungkin kami putus asa, Tuhan beri pengharapan yang baru. Karena dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kemampuan, ada kepastian. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang sudah meningkatkan segala sesuatu pada pagi hari kepada kami semuanya. Berkati dia, Tony, keluarga, pelayan yang Tuhan percaya. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, terima kasih kami bersama-sama berdiri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami tetap menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan itu ajaib atas bangsa kami. Apapun tekanan, tantangannya, antara suku satu lain, dan memang lagi heboh, tapi Engkau Tuhan ada di atas segala-galanya. Karena Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Engkau sungguh memberkati bangsa kami, bangsa yang berintegritas, bangsa yang maju, bangsa yang hebat, bangsa yang takut Tuhan. Kami percaya itu karena firman oleh para hamba-hamba-Mu bahwa mata Tuhan sedang tertuju atas bangsa ini. Dari bangsa ini bersinar bangsa-bangsa yang lain di muka bumi ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur. Kami serahkan Bapak Presiden dan seluruh tim yang ada di bawahnya dalam tangan Tuhan. Karena hikmat-Mu, pengetahuan-Mu terus Kau limpah-limpahkan. Hamba terus tegar menghadapi tantangan untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Terima kasih buat kota kami, buat pulau ini. Bagaimana Tuhan memberkati wilayah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami berdoa untuk beribadah. Semoga ada kasih karunia. Kami juga punya kerinduan memiliki tempat ibadah. Kami sepakat, tolong kami semua satukan hati kami. Punya kerinduan, ingin memiliki tempat ibadah yang permanen secara fisik. Tolong kami semua ya Tuhan. Sebab bila kami satu, bila kami sepakat, apa yang kami minta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus pasti terjadi. Kami pasti memiliki tempat ibadah yang permanen dalam nama Yesus. Setiap roh keraguan di antara kami singkirkan dalam nama Yesus. Setiap roh tidak percaya kami singkirkan dalam nama Yesus. Dan keyakinan teguh itu kami mulai memiliki suatu waktu kami akan punya tempat ibadah yang permanen. Berkati pemerintahan kami, Bapak Bupati, Wakil Pak Bupati, semua jalan yang ada, Tuhan berkati mereka. Terima kasih masyarakat Benang Miji, Tuhan berkati. Lingkungan kebaya di atas, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, perizinan dan semua apa yang direncanakan oleh hamba-hamba-Mu, khusus Kewandi dan tim urapi mereka. Jika apa yang disampaikan bukan mereka yang didengar, suara mereka didengar masyarakat Benang Miji, tapi suara Tuhan membawa kesejukan, membawa damai. Dan mereka berkata, aku melihat wajah Isa Al-Masih di wajahmu. Perkataanmu, perkataan dari surga. Kami semua sepakat dan mendukung. Tuhan, kami ingin mendengar suara itu. Mereka berkata, yes, kami support, kami mendukung. Maka kami siap membantu untuk menyelesaikan ibadah Bapak Ibu, keluarga GGI Roh Sembahwa ini. Terima kasih Tuhan. Bentar kami memberi persembahan pembangunan, berkati persembahan kami, dan kami memberi dengan hati yang tulus. Satu pilihan kami membangun tempat ibadah yang permanen. Berkati kami semuanya, persembahan pembangunan persembahan. Terima kasih dalam nama Yesus kami memberi dengan tulus tadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami dalam nama Yesus Kristus.
Selamat datang buat bapak-bapak yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di tempat ini. Dan silakan nanti untuk Aser ada yang bisa diisi nanti di sana, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pertama sekali hadir ya. Pengumuman kita untuk minggu ini, yang pertama ibadah roki nanti akan diadakan pada jam 11 bertempat di Aula Tunas Daud, Sekolah Tunas Daud atau sekretariat kita di Jalan Cendrawasih, dimulai pada pukul 11.00 dan nanti sore akan diadakan KN Gathering. Jadi kami harapkan semua yang sudah bergabung di KN yang ada di gereja kita untuk bisa ikut ambil bagian nanti, dan buat para GKN bisa mengajak juga yang belum ber-KN. Mungkin ada mau dijangkau atau mau diajak ber-KN, silakan dipersilakan untuk para GKN. Nanti diadakan pada jam 6 sore, tempatnya di lantai 2 Quick Chicken, dan kita nanti sekaligus di sana fellowship bersama. Yang berikutnya Sumbawa berdoa dimulai pukul 18.00 pada hari Rabu, setiap hari Rabu ya, jam 18.00 atau jam 6 sore. Untuk saat ini masih diadakan Sumbawa berdoa via Zoom. Jadi linknya tetap kami kirim Selasa dan Rabu pagi. Jadi kami berharap Bapak Ibu semua jemaat ikut ambil bagian dalam kegiatan Sumbawa berdoa, bisa di tempat masing-masing. Yang berikutnya yaitu untuk ibadah raya minggu depan, kita tetap adakan di tempat ini, jamnya tetap jam 8 pagi. Dan untuk keluarga, kami mengucapkan selamat atas kelahiran putri kedua. Tapi keluarganya tidak ada di sini ya, belum dapat hadir kayaknya hari ini. Dari anggota KN belum setia itu keluarga Bapak Yance dan Ibu Monika. Mungkin kita belum banyak tahu. Ini menantu dari yang punya Virgo ya. Ini putrinya lahir yang kedua, lahir di Mataram. Itu saat ini masih berada di Mataram. Tadi itu saja pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat kepada kita pagi hari ini karena satu pujian. Masa yang
Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan.